Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bahas matematika hari ini ya. Oke, ini kebetulan ada Neng Tasya yang nanya nih, yang mau ujian. Oke, ini ada teks, kita baca dulu soalnya. Ini semoga masuk ya. Ada grafik fungsi Gx adalah x kuadrat plus 4x plus 3. Ini tentang persamaan kuadrat ya. Dan Hx adalah 3x kuadrat min 2x min 5. Berpotongan di dua titik, yaitu titik P, A, B, dan Q, C, D. Garis T melalui kedua titik tersebut. Nah, terus ada 3 pertanyaan yang mau kita obrolin, gitu ya. Kita satu-satu dulu sebelum ke sana ya. Nah, yang pertama kalau kita lihat persamaan kuadrat, x kuadrat berarti kan depannya 1 nih, positif. Berarti dia ngadepnya ke atas. Yang hx juga ngadepnya ke atas. Kalau berpotongan berarti kan ada kurva sama kurva nih, ada titik potongnya. Terus ada garis T. Nah, ini garis T yang kita mau cari. Kira-kira gitu ya. Nah, untuk bisa nyelesain soal ini, maka kita misalkan ke yang soal gampang dulu ya. Gimana cara nyari titik potong gitu. Ini yang pertanyaan pertama harus kita tanya gitu ya. Nah, anggap aja kita punya garis sama kurva. Titik potongnya ini sama ini. Maka di titik ini, misalkan di titik X1 Y1 dan X2 Y2, misalkan ini garis, ini kurva, maka kan misalkan di sini 1,2 nih, berarti kan di sini di garis 1,2 di kurva 1,2 titiknya. Gitu ya. Ini juga misalkan 3,4, maka di kurva sama di garis sama 3,4. Nah, jadi konsepnya adalah titik potong itu ketika X-nya sama, Y-nya sama. Alias kalau misalkan di sini Y1 yang di kurva sama dengan Y garis misalkan gitu ya. Nah, idenya ini. Nah, nanti kita sambil jalan kebayang gitu ya. Nah, balik ke soal kita. Ada kurva nih, dua kurva begitu. Ada titik potongnya ceprek di sini P, A, B. Ini X, ini Y. Dan ada Q, yaitu C, D. Gitu ya. Nah, kita mau cari garis T-nya dulu yang melalui P sama Q gitu ya. Makanya kita cari berapa sih, di mana sih dia titik potongnya. Oke. Nah, kita tahu yang namanya kurva pertama Gx itu adalah, saya tulis lagi ya, X kuadrat plus 4X plus 3. Dan Hx, kurva kedua adalah 3X kuadrat min 2X min 5. Gitu ya. Ini pelan-pelan banget. Pelan-pelan banget. Oke. Nah, kapan dia berpotongan? Kalau gitu ya. Kalau dia akan berpotongan kalau Gx ini sama dengan Hx. Berarti kan di kurva ini ya sama titik nilainya, gitu ya. Gx sama dengan Hx. Alias kalau Gx-nya apa? X kuadrat tambah 4X ditambah 3 sama dengan 3X kuadrat min 2X min 5. Gitu ya. Kalau udah gini gimana? Pindah-pindahin. X kuadratnya pindah. X kuadratnya yang ini jadi min 3X. Di sini 4X-nya tetap. Pindahin plus 2X. Kemudian plus 3-nya tetap. Jadi plus 5 sama dengan 0. Gitu ya. Satu-satuin. Kerjain. X kuadrat min 3X minus 2X. Sorry, ini ada kuadrat ya. Maaf. X kuadrat ditambah 4 sama 2, 6. X ditambah 8 sama dengan 0. Saya nggak suka nih kalau ada negatif, saya kali dengan min 1, gitu ya, dikali min 1. Jadinya ganti tanda semua. 2X kuadrat min 6X min 8 sama dengan 0. Saya masih bisa dibagi 2, dikali setengah misalkan ya, supaya jadinya X kuadrat depannya. Sehingga kita punya X kuadrat, geser sedikit guys. X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Kalau ini berarti kita tinggal menyelesaikan persamaannya aja. Gimana pasti? Dengan penfaktoran. Ini pasti di sini X, di sini ya X. Ingat, kalau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan gitu. Yang C ini adalah perkalian dari akar.
Jadi kalau ini X1 kali X2. Sedangkan yang B ini adalah X1 tambah X2, kan gitu ya? Artinya kita nyari barang yang kalau dikaliin minus 4, dijumlahin min 3. Berarti kita faktor dulu, dari 4 berapa sih? 4 itu bisa 1 kali 4 sama 2 kali 2. Karena perkalian yang negatif, pasti beda tanda. Yang satu plus, yang satu min. Yang kira-kira bisa jadi 3 berapa? Yang kira-kira bisa jadi min 3. Berarti yang ini kan, kalau ini jadi di 1 plus 1 min kan dia pasti 0 dijumlahin. Berarti yang 4 sama yang 1. Mana yang minnya? Berarti yang 4 yang min, ini yang plus 1. Kenapa? Karena plus 1 ditambahin dengan min 4, hasilnya min 3. Cocok sama yang kita mau. Maka faktornya adalah X plus 1 dan X min 4. Sama dengan 0. Gitu ya? Nah, itu pemfaktoran. Sip? Nah, kapan dua bilangan, misalkan A dikali B sama dengan 0, atau X kali Y sama dengan 0, bisa terjadi kalau A-nya 0 atau B-nya 0, atau dua-duanya 0. Ini baru bisa terjadi. Maka, gimana kalau X plus 1 yang sama dengan 0, maka X-nya adalah min 1. Kalau kita masukin min 1, ini menyelesaikan persamaan ini. Benar nggak? Coba min 1 dikuadratin 1. Min 3 kali min 1 jadinya 4. Gitu ya? Berarti, berapa? 1. Ini jadinya plus 3 ya. Sorry. Min 3 kali min 1 berartinya plus 3. Gitu ya, 1 plus 3, 4. Dikurangi 4, 0. Betul kan? Nah, kedua, kalau X min 4 yang sama dengan 0, alias X-nya sama dengan 4. Kalau masukin 4, ini juga pasti benar. 4 kali dikuadratin 16. Min 3 dikali 4, berarti min 12. Ditambahin min 4, 0. Berarti ini adalah jawaban kita. Yaitu X-nya bisa diisi. Jadi titik potongnya itu adalah di min 1 dan min 4. Gitu. Berarti sebetulnya ini adalah P-nya adalah, terus kita lihat dulu di sini. A-nya itu mana tulisan tadi? A-nya itu yang paling kecil. Antara ini sama ini yang kecil yang mana? Antara min 1 sama min 4, sama plus 4 yang kecil. Yang ini kan? Berarti inilah A. Berarti kita udah tahu P ini adalah, titik P-nya adalah min 1, titik-titik, belum tahu. Yang Q-nya adalah 4, titik-titik yang kita belum tahu. Gitu. Cara tahunya gimana? Ya min 1-nya masukin aja. Mau dimasukin ke GX boleh, mau dimasukin ke HX juga boleh. Sama-sama aja. Ya. Sampai sini dulu, harusnya kebayang ya. Oke, kita lihat dulu ke soal sekarang. Kita tahu A-nya yang kecil, which is sudah kita tahu A-nya sama dengan berapa tadi? Min 1. Min 1. Maka nilai B itu apa? Nilai B itu si titik P ya, Y-nya gitu. Berarti kita nyari yang ininya kan? Yang Y ini. Gimana caranya? Masukin ke dalam persamaan. Misalkan saya mau masukin ke persamaan yang ini. Kotretnya di sini aja ya. Oke. Sini deh. Ya, biar kelihatan ya. Kan GX itu sama dengan X kuadrat plus 4X plus 3. Kalau G1 berapa? G-1 berapa? Gitu ya, bukan G1. G-1 ya, karena hanya min 1. Berarti ini kan sama dengan min 1 dikuadratin tambah 4 kali min 1 ditambah 3. Min 1 kuadratin 1. Ini jadi min 4. Gitu ya. Ini jadinya plus 3. Berapa? 1 kurangi 4. 1 kurangi 4 adalah min 3 tambah 3. Jadinya 0. Berarti G1 min 1 0. Artinya titik potong pertama nomor 1 adalah di berapa? Min 1,0 alias titik P-nya min 1,0 alias ininya A, ininya B gitu. Bayang ya. Jadi jawabannya adalah yang kita tahu jawabannya yang pertama adalah jawabannya D gitu. Tapi misalkan benar nggak Pak kalau dimasukinnya ke HX sama enggak? Cobain aja. Berapa H dari min 1? H min 1 adalah
3, ini ya, yang ini ya, 3x kuadrat berarti min 1 dikuadratin, dikurangi 2 kali min 1, dikurangi 5, kan gitu. 3 kali min 1 kuadrat, 1, kali 3, 3. Ini min 2 kali min 1, plus 2. Gitu ya, dikurangi 5. 5 kurangi 5, 0, kan gitu ya, sama-sama aja, gitu ya. Maka tetap dapat B-nya ya, titiknya 0, gitu ya. Nah, buat soal selanjutnya adalah ditanya gradien, artinya kalau mau narik garis, ini kan kita perlu tahu 2 titik-titiknya ya, maka kita harus cari tahu juga yang titik Q-nya berapa. Titik P-nya udah tahu, tinggal Q-nya berapa, gitu ya. Q-nya kita udah taunya apa? Q udah tahu, X-nya adalah 4. Yang kita belum tahu berapa ini. Caranya gimana? Masukin lagi ke dalam salah satu aja, gitu ya. Kan kita udah tahu ya. Oh, mana aja oke. Maka berapa misalkan yang ini deh. Yang kan GX tadi ya harus dijadiin G4, gitu ya. Maka 4 kuadrat tambah 4 kali 4, gitu ya. Kan 4X ya. Ditambahin 3. X kuadrat tambah apa saja? Oke. Sama dengan 16 tambah 16 tambah 3. 16 tambah 16, 32. 32 tambah 3, 35. Maka ini isinya 35. Jadi titik P-nya ketahuan, Q-nya ketahuan. Ya. Kalau soal berikutnya nanti kita pindah kertas ya. Oke. Jadi jawaban dari yang pertama yaitu A-nya min 1 dan nilai B-nya sama dengan 0. Ya. Oke, lanjut di video selanjutnya.